Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa qurratu a'yunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a la yusma. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah al-hibbah, Bang Ayu, keluarga semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini bisa kembali bermuajahah, saling bertatap muka di majelis yang kita rindukan ini. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi kebersamaan kita di tempat yang baik ini. Saat Allah turunkan rahmatnya, barakahnya, hujan dari langit, insyaallah. Malam ini saya ingin mengajak kita, kalau selama ini cerita surat yang pendek-pendek kan, cerita surat di juz amma atau ayat-ayat yang punya pesan-pesan khusus. Malam ini kita cerita surat yang paling panjang dalam Al-Quran ya. Ceritanya dulu belum isinya. Surat Al-Baqarah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak kita cerita surat Al-Baqarah nih, Bang Deddy. Tapi belum cerita isinya, baru cerita seputar surat Al-Baqarah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim ya. Jadi kalau ibarat perawi hadis itu, perawi yang paling ketat itu adalah Imam Muslim. Kalau yang hanya khusus menspesialkan hanya menulis dalam kitabnya hanya hadis-hadis sahih kan dua, Bukhari dan Muslim.
Nah, Muslim itu dia lebih selektif lagi dari Imam Bukhari gitu. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dia sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia pada hari kiamat akan datang kepada sahabat-sahabatnya. Ini hadis yang sering kita sama-sama dengar ya. Tapi hadis ini masih ada sambungannya, panjang dia. Ya. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti hari kiamat akan datang memberi syafaat, syafi'an, memberi syafaat, memberi pertolongan li ashabih kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Qur'an itu? Orang yang baca, paham, dia tadaburi, dia amalkan. Kalau yang ini fardu ain semua nih. Tapi nanti ada yang menambah jadi dengan apa? Menghafal. Menghafal ini fardu kifayah. Kalau satu kampung tidak ada yang menghafal Quran, berarti satu kampung itu udah segala. Tapi kalau satu kampung ada yang hafal Quran satu, maka gugurlah kewajiban orang sekampung itu untuk menghafal Al-Quran. Maka tengok-tengoklah di RT dewe-dewe. Walaupun nanti masih beda pendapat, Bang. Ini per rumah, per desa, apa per kecamatan, apa per kabupaten. Ya. Wallah alam bisawab. Takut pula saya nak ngomong di sini. Kami dulu meniatkan satu rumah harus ada. Makanya di rumah alhamdulillah ada yang apa? Untuk menghindari itu, bukan menghindari, maksud saya supaya kewajiban kifayah itu sudah ada yang menunaikan. Ini cerita ini dulu bentar ya. Jadi kewajiban kita sama Al-Quran itu kan, misal ini Al-Quran ya, satu ini baca. Kalau baca ini tidak ada tawar-tawar dah. Ya ayatnya banyak nian. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau warattilil Qur'ana tartila. Dan di beberapa tempat lain yang menyuruh kita membaca, baik yang perintah. Kalau ayat 3 yang saya sebut tadi itu tersurat betul. Tapi banyak lagi ayat yang tersirat yang memang menyebutkan bahwa ciri orang yang beriman kepada Al-Quran itu membaca Al-Quran. Macam mana dia membacanya? Seperti Nabi. Kapan Nabi membaca? Setiap hari. Sudah baca, baru dia pahami. Paham ini artinya tahu apa maksud dari ayat itu. Ya, tahu arti dari apa? Tahu arti dari ayat yang dibacanya. Ya, alhamdulillah pengajian kita berusaha fokus kita di membahas Al-Quran saja ya. Niatnya untuk menyempurnakan iman kita kepada Al-Quran. Ya, al-muqtadayat al-iman bil Quran. Nanti sesudah paham, ini adalah tadabbur. Maksud tadabbur ini adalah mencari tahu
Apa pesan yang ada di balik setiap ayat itu, ya. Mencari makna yang paling dalam, mencari tahu makna yang tersimpan. Sebab Al-Quran ini luas, tafsir ini luas. Jadi kalau ada satu orang ngomong ayat ini maksudnya ini gitu, tidak ada maksud lain tidak gitu, kurang tepat. Kenapa? Karena Al-Quran ini luar biasa. Dia bukan kitab buatan manusia, dia kalamullah yang maknanya itu bisa sangat luas, tergantung dari mana kita melihatnya. Kami pernah sampaikan dulu kan ya, Al-Quran itu seperti intan. Kalau kita tengok dari depan warnanya misal putih berkilau, kita tengok dari samping kanan warnanya kuning, kita tengok dari sisi yang lain hijau, dari sisi yang lain ungu, dari sisi yang lain misal begitu. Begitulah kekayaan Al-Quran, ya. Makanya perlu ada tadabbur ini, ya. Lalu sudah itu baru diamalkan. Nah, katanya siklus yang wajib itu 4 ini. Ada yang memasukkan di sini menghafal, tahfiz, di antara baca dan paham ini. Tapi menghafal ini sifatnya tadi fardu kifayah. Maksud fardu kifayah itu apa? Kalau sudah ada yang ngerjokan, maka gugur kewajiban yang lain. Sama seperti menyelenggarakan jenazah. Kalau sudah ada yang menyelenggarakan, maka seluruh kampung itu terbebas dia dari kewajiban, ya. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan. Walaupun hanya ada 1-2 orang yang menyolatkan itu, tapi semuanya bebas, ya, terbebas dari dosa. Nah, menghafal ini jumhur ulama mengatakan ini kifayah, ya. Cuma tadi ukurannya yang beda, pendapat para ulama itu ukurannya. Apakah fardu kifayahnya per kabupaten, per kecamatan, per desa, atau per dusun, atau per RT, atau per rumah, ya. Yang aman ya kita, yang aman yang paling kecil itu kita selesaikan gitu kan, yang aman. Maka alhamdulillah yang ada salah satu anak kita atau kita gitu ya menghafal, bukan berarti harus hafal 30 juz, bukan harus hafal 15 juz, tapi menghafal. Dan proses menghafal itu panjang. Sebagaimana Nabi sendiri, Nabi kita itu baru hafal Quran 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Karena Al-Quran turun berangsur-angsur baru sempurna nanti di tahun ke-23 saat Haji Wada turun ayat yang terakhir itu, ya. Nah, hanya tentu walaupun ini fardu kifayah, tetap kalau kita mengambilnya maka beruntung kita, gitu ya. Kita dapat amal yang tidak dilakukan oleh orang lain, ya. Nah, kata Nabi tadi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang dimaksud sahabat Al-Quran itu, ya, jadi yang dimaksud sahabat Al-Quran, ya, yang ini 1, 2, 3, 4. Orang ini yang akan dapat syafaat dari Al-Quran nanti di hari kiamat. Ya, ingat, tapi sekali lagi, yang penting usahanya, bukan hasilnya. Maksudnya apa? Ya Allah, aku lah cuba, maham lah cuba, tadaburi lah cuba mengamalkan, tapi belum bisa galo-galo.
Bukan ukurannya kalau siapa yang belum bisa mengamalkan seluruh perintah Al-Quran berarti tidak dapat syafaat, bukan. Yang penting dia fokus gitu. Ada yang contoh kisah, ada satu sahabat yang dia cinta betul pada surat Al-Ikhlas. Dulu kita pernah bahas itu Al-Ikhlas, ya. Setiap habis sholat, dalam setiap rakaat 1 dan 2 sholatnya, baca Al-Fatihah, baca surat, sebelum ruku dia baca Al-Ikhlas. Setiap rakaat kedua begitu juga. Nanti sholat lain, hampir semua sholat habis baca Fatihah, baca surat, lalu dia tutup dengan Al-Ikhlas itu. Ada yang protes, diadukan kepada Nabi, kemudian dia dipanggil, dia suruh tanya, kenapa dia seperti itu? Kata sahabat ini, saya cinta betul pada surat Al-Ikhlas ini gitu. Saya senang betul pada surat Al-Ikhlas, maka saya baca dia terus, katanya. Ya. Kata Nabi, dia sahabat Al-Ikhlas. Ya. Nah, jadi yang penting usahanya ya, jangan nilai kita berhasil atau tidak dari hasilnya, tapi sekali lagi amalnya. Kita usahakan hari ini kita baca setengah halaman, ya. Ini kan amal nih, baca. Nabi bacanya setiap hari, bukan cuma malam Jumat bae, bukan cuma Yasin bae, seminggu sekali, bukan. Nabi baca setiap hari. Tiap hari nian Nabi baca, ya. Dan Nabi bilang bacaan Quran yang paling besar pahalanya adalah dalam sholat, ya. Nah, Nabi agak panjang biasanya membaca surah itu di di sholat Isya dan di sholat subuh, ya. Jadi ada kisah, kalau dengar kisah ini, Nabi rakaat 1 habis Al-Fatihah terus baca Al-Baqarah. Dipikir sahabat, Nabi baca sampai ayat 100 gitu. Atau sampai 1 juz itu. Oh lah, lewat rupanya 1 juz. Masuk juz 2 saya kulu kan. Masih nyambung, pikir cuma sampai juz 2 nih. Rupanya nyambung sampai tamat. Oh, kata sahabat di belakang, ini salat subuh nih, salat subuh. Nanti tengok jam berapa Nabi selesai. Yang penting mulainya rupanya Bang, bukan selesainya. Mulainya tepat waktu, kalau selesainya agak lama, Nabi pernah mencontoh. Ya. Selesai Al-Baqarah rupanya nyambung sampai An-Nisa kayak. Ya. Nah, itu contoh Nabi. Artinya kata Nabi, bacaan yang paling baik, paling besar pahalanya di dalam salat. Kita nak baca itu di dalam sholat belum bisa. Kenapa? Karena kita tidak suka. Karena sukanya surat-surat. Ya. Tapi intinya baca. Kalau ini niatkan, Abang, ayo keluarga kalau ya, pasang niat 1 hari jangan sampai tidak baca Quran. Jangan. Itulah ngaji tiap malam seminggu sekali. Tidak. Harus berubah gitu. Jangan sama dengan sebelumnya. Maksudnya berubah apa? Ini tuntutan beriman kepada Quran nih. Ini yang paling minimal. Dia mestinya ada 13. Ini 4 baik nih. Ya. Karena sudah ini kagak ada lagi menyampaikan, mengajarkan kepada, masih panjang lagi kagak ceritanya. Ya. Nah, baca kemudian paham, alhamdulillah kita terus belajar sama-sama, kita juga tadabbur ini sama-sama. Nah, kemudian mulailah terus apa perintahnya, amalkan. Sebelum ini kita cerita ku anfusakum, amalkan nian itu. Ya, jangan tidak gitu kan.
supaya kita jadi sahabat Quran, sehingga kaget di hari kiamat kita dapat syafaat. Nih. Dan ini sangat kita butuhkan syafaat ini. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada pertolongan di hari akhir itu, ya. Ayah bapak gitu tidak bisa nolong, mak gitu tidak bisa nolong, suami tidak bisa nolong istri, istri tidak bisa nolong suami, orang tua tidak bisa nolong anak, anak tidak bisa nolong orang tuanya, kakak tidak bisa nolong adik, adik tidak bisa nolong kakak. Singkat cerita, yang bisa menolong hanya amal kita dewe. Agar dapat syafaat dari Nabi, berarti kita harus mengikuti, mengamalkan, mengerjakan apa yang disuruh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Nah, kalau ingin dapat syafaat Quran, maka tadi minimal 4 itu. Baca, cari tahu dikit-dikit, ya awalnya dikit-dikit lah kan. Tapi terus-terusan. Ya, lalu berusaha mengamalkannya. Itu hadis yang selama ini sering kita dengar ya. Nah, ternyata hadis ini bersambung. Saya ingin ajak kita masuk ke pembicaraan berikutnya ya. Jadi kata hadis ini, sambungan hadis ini, Iqra'u az-Zahrawaini, bacalah oleh kamu az-Zahrawaini. Zahrawaini. Zahrawaini itu 2 bunga. Zahra itu bunga. Kalau bunga berarti, kalau disebut bunga berarti yang kita ingat adalah indah untuk dilihat, baunya harum, wanginya semerbak. Ya. Nah, Allah bilang Nabi bilang Iqra'u az-Zahrawaini. Bacalah oleh kamu 2 bunga, maksudnya 2 surat yang diberi nama Az-Zahrawaini, yaitu suratul Baqarah wa surah Ali Imran. Kata Nabi, bacalah 2 bunga. Jadi Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran ini disebut Az-Zahrawaini. 2 bunga, ya. 2 kuntum bunga yang cantik, yang indah, yang pasti disukai oleh manusia. Dan dia nanti, gitu ya, nanti di hari kiamat. Nih, ceritanya macam mana dia itu istimewa di hari kiamat nanti. Kata Nabi, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani. Bacalah Zahrawaini, yaitu surat Baqarah dan surah Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan. 2 awan, au ka'annahuma ghayayatani, atau seperti 2 payung. Au ka'annahuma firqani min tayrin, atau dia seperti 2 kelompok burung sawafin yang berjajar, tuhajani an ashabihima, yang membela para pembacanya. Nanti kita kan sudah sama-sama tahu ya, bahwa di padang mahsyar kita akan berdiri sangat antri. Dan antrinya itu tidak tahu berapa lama. Dan tidak ada perlindungan hari itu kecuali ya hanya perlindungan dari Allah. Hanya 7 golongan kan yang dapat naungan itu. Nah, salah satunya dikatakan di hadis ini, orang yang rajin membaca Al-Baqarah dan Ali Imran itu, dia seperti dapat 2 awan kakek. Spesial untuk dia. Atau 2 payung spesial untuk dia. Jadi kalau macam kita nih sekarang lagi ada acara, tiba-tiba datang orang dipayungi, kemana dia bergerak, payungnya tuh ngikut gitu kan, sehingga tidak kena panas dikit pun, tidak kena hujan dikit pun. Macam itulah kakek Az-Zahrawaini itu, Al-Baqarah dan Ali Imran, untuk orang yang membacanya di padang mahsyar.
Dia seperti dua awan yang selalu ngikut kemana beda, kita ngikut sehingga kita terlindung dari panasnya cahaya matahari. Atau tadi seperti dua payung, atau seperti dua kelompok burung yang berjajar sehingga ya menutupi panasnya dari matahari itu, yang dikatakan yang membela para ashabi, ya. Tuhajani an ashabihima, yang membela orang yang menjadi sahabat keduanya. Jadi ternyata penting baca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran nih. Rozat. Ya jangan pula kalau belum bisa sekali duduk. Pernah nyoba baca Al-Baqarah sekali duduk? Mas Uli pernah, Mas? Bang Iwan pernah, Bang? Sekali duduk. Ibu-ibu pernah? Coba, Bu. Coba nian. Iya, awak pernah terus payah gitu kan. Ibu-ibu melahirkan bayi yang paling payah tuh bisa, masa ya ini dah. Al-Baqarah itu 48 halaman. Ya, pernah coba. Bu, Bang, Al-Baqarah itu 48 halaman. Sekarang macam mana caranya? Ini ngetes ya, uji. Pakai jam, tengok, baca satu halaman. Berapa menit? Kalau satu halaman itu 3 menit, berarti kalau 48 halaman sama dengan 144 menit. Iya tak? Berarti 2 jam, hampir 2 jam setengah. Yuk. Macam mana? Ali Imran 1,5 juz. Ya, 286 halaman. Tak ada lama tak? Coba. Tapi ya bertahap. Ya tak? Kami pun belajar nyubonya, alhamdulillah pernah lah, ya. Karena dipaksa dulu. Saya pernah dipaksa. Jadi saya boleh belajar sama guru saya, syaratnya kata dia sebulan hatam 10 kali gitu. Karena dipaksa akhirnya awak pun kepingin kan, Mang? Akhirnya tembus kan, walaupun yo pertama-tama teruk lah, payah. Lah ngantuk, lah senderan, tekan tuh, lah selonjor, tekan tuh, lah bersender, tekan tuh. Duduk pakai kursi tekan tuh, tegak macam ini tetap juga ngantuk kan, karena sehari harus 10 juz kan. Terpaksa lah sudah itu bawa baca pegang mushaf tuh munda macam kulu kilir gitu lah. Bolak-balik depan belakang masjid itu kan, supaya jangan ngantuk. Melawannya itu hanya tahap awal, tapi sesudah kemudian bisa. Saat kami belum lancar, berarti kewajibannya macam mana melancari dulu. Orang yang rajin membaca pasti lancar. Allah bisa, kalau kata pepatah itu ya, Allah bisa karena biasa. Ya. Baru duduk sebentar, pinggang lah. Cari tempat duduk yang enak macam ayu belakang kan. Insya Allah tak ada kesemutan, tak ada pegal itu. Ngantuk paling duduk. Tertidur itulah ya. Jadi coba dulu baca sekali duduk 1 juz, coba. Belajar. Ya. Ini supaya kita bisa kenapa begitu? Supaya bisa jadi sahabat Al-Baqarah nih. Karena kaget di padang mahsyar kita butuh nian dengan Al-Baqarah. Ya. Hadis ini disambung, Abang Ayu semua. Kata Nabi SAW, ingat ya, ini hadis Muslim ya, sahih. Kata Nabi SAW, Iqra'u suratul Baqarah fa inna akhdaha barakatun, kata Nabi. Baca surat Al-Baqarah karena membacanya itu barokah, kata Nabi.
Watarkaha, kata Nabi, dan meninggalkannya hasratun, penyesalan. Maksud Nabi, kaget bukan sekarang. Kaget kamu nyesal gitu, kurang lebih begitulah. Ya. Wala tastati'u hal batalah, kata Nabi. Dan ya, tastati'uha di sini diartikan dan al-batalah, para penyihir tidak akan bisa melakukannya. Maksudnya yang tidak akan sanggup itu, yang tidak akan dapat itu al-batalah, orang batil gitu. Maksudnya juga nanti orang yang baca Al-Baqarah itu insya Allah dia terlindung dari sihir, santet, apalagi segala macam nama itu ya, teluh, segala macam namanya ya. Nah, ini salah satu keutamaan pentingnya surat Al-Baqarah itu. Jadi oleh Nabi SAW beliau disebut Az-Zahrawaini. Al-Baqarah dan Ali Imran itu Az-Zahrawaini. Kalau Yasin kan disebut sebagai qalbul Quran, hatinya Quran. Kalau Ar-Rahman disebut sebagai arusul Quran, pengantennya Al-Quran. Kalau Al-Falaq, An-Nas disebut mu'awwizatain, dua yang selalu akan memberi perlindungan. Nah, kalau Al-Baqarah dan Ali Imran ini oleh Nabi disebut Az-Zahrawaini. Ya, dua bunga yang dia indah sekali dipandang dan wanginya sangat harum, semerbak dia dikatakan. Dua surah ini kata Nabi, surat yang indah dan harum. Nabi sangat menganjurkan setiap muslim akrab dengan keduanya. Baik akrab minimal atau akrab maksimal. Maksud akrab maksimal itu ini. Kalau minimal paling tidak baca gitu. Ya, berusahalah untuk akrab dengan Al-Baqarah itu baik minimal atau maksimal. Tak bisa baca, adu akal. Kini teknologi sudah maju, ya. Zaman dulu, Bang Ayu semua, Nabi itu kalau memilih seseorang, itu ditengok dia seperti apa hubungannya dengan surat Al-Baqarah. Ada suatu kali Nabi mempersiapkan Sariyah, pasukan tempur Nabi yang mau dikirim dalam ekspedisinya. Ketika akan berangkat diperiksa, Nabi belum menunjuk siapa pemimpinnya. Oleh Nabi ditanya satu-satu. Kamu hafal surat apa? Kamu hafal surat apa? Kamu hafal surat apa? Semua pada nyebut. Sampai ada satu yang paling muda di antara rombongan itu, dia nyebut, saya hafal surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Apalah kemudian kata Nabi, berangkat kamu dan kamu pemimpinnya. Jadi justru yang zaman dahulu itu standar kualitas nih zaman Nabi ya, standar kualitas seorang mukmin itu juga hubungannya dengan surat Al-Baqarah ini ya. Di dalam kitab tafsir ini dikatakan dua surat ini oleh Rasulullah dijadikan sebagai standar takyim, standar penilaian siapa yang orang yang betul-betul berbobot ya. Nah, sekarang kita tengok hadis Fadilah surat Al-Baqarah nih ya. Tadi sudah disebut satu. Tadi sudah satu ya, itu fadilah surat Al-Baqarah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li hasabi. Iqra'u Az-Zahrawaini Al-Baqarah wa suratu Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Itu satu. Sekarang yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu suratul Baqarah. Kalau tadi baca ya, kalau tadi baca. Kalau ini ta'allamu suratul Baqarah. Pelajarilah surat Al-Baqarah. Ta'allamu surat Al-Baqarah. Pelajari surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun. Siapa yang mengambil surat Al-Baqarah, kata Nabi, fa inna akhdaha. Akhdah itu dari kata khudh, ambil. Yang dimaksud mengambil surat Al-Baqarah itu adalah dia baca, ya, dia pelajari. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhdaha barakatun. Siapa yang mengambil, siapa yang baca, siapa yang mempelajari surat Al-Baqarah, dia dapat keberkahan, barakah. Kebaikan akan selalu bersama dia. Wa tarkaha hasratun, ini sudah tadi ya. Meninggalkan maksudnya tidak membacanya, tidak menguasainya. Di sini dikatakan meninggalkannya, maka hasratun, sungguh akan jadi sesalan nanti, akan jadi sesalan. Wala yastati'uhal batalah, dan tidak mampu menguasainya adalah orang-orang yang batalah. Ditanya oleh sahabat, wa mal batalah? Apa itu batalah ya Rasulullah? Beliau menjawab, batalah itu tadi tukang sihir, ya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, ta'allamu surat Al-Baqarah wa ala Imran fa innahuma az-zahrawani yudhillani sahibahuma yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw firqani min tayrin sawafa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajari surat Al-Baqarah. Pelajari surat Al-Baqarah. Ya, karena dia di sini dikatakan keduanya nanti Az-Zahrawaini, Baqarah dan Ali Imran akan menaungi pemiliknya pada hari kiamat, seolah-olah keduanya adalah dua awan atau dua kelompok burung yang membentangkan sayap. Nah, ini yang ketiga. Fadilah surat Al-Baqarah yang ketiga. Kata Nabi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Inna syaitana yaghfiru minal baitil ladzi tuqra'a fihi suratul Baqarah. Ini Imam Muslim juga sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu maqabir. Apa maqabir? Kuburan. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, kata Nabi. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yang firu, lari terbirit-birit, minal baiti, dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa innal baita alladzi tuqra'u fihi al-Baqaratu la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah tidak, la yadkhuluhu, tidak akan dimasuki syaitan, tidak akan dimasuki oleh setan. Nanti dalam hadis yang lain dikatakan 3 hari. Rumah yang dibacakan suratul Baqarah, maka 3 hari dia tidak akan dimasuki oleh setan. Macam mana cara bacanya, Ustaz? 2 juz setengah. Iya tak? Macam mana tuh? Ya karena belum dikerjai jadi belum terbayang. Ya, harus kita coba dulu.
Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah sholat bersama Nabi pada suatu malam. Ini saya baca artinya karena panjang sekali hadisnya. Beliau memulai membaca surat Al-Baqarah. Dalam hati ini yang saya cerita tadi. Kalau ini malam ya. Beliau baca surat Al-Baqarah. Aku pikir selesai, maka beliau ruku. Ternyata beliau lanjut satu rakaat itu sampai surat An-Nisa. Beliau membaca perlahan. Jika melewati ayat yang berisi tasbih, beliau tasbih. Jika melewati ayat yang berisi permintaan, beliau berdoa. Jika melewati ayat berisi perlindungan, beliau memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku beliau hampir sama lamanya dengan berdirinya. Lalu beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau berdiri lama hampir sama dengan rukuknya. Lalu beliau sujud hampir sama dengan berdirinya. Nah, itu bayangkan macam mana Nabi itu. Berapa lama sujudnya, berapa lama rukuknya ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu dia keutamaannya. Jadi malam ini saya mengajak nih. Ya, kawani juga, temani, baca, pelajari juga baca juga surat Al-Baqarah. Sekarang kan ada speaker. Ya, kalau ibu-ibu lagi halangan nih, macam mana caranya supaya rumah saya 3 hari tidak dimasuki setan? Kalau rumah di dalamnya tidak hadir setan, Masya Allah, insya Allah tenang orang di rumah itu. Suami pulang pun pengen balik terus, istri pun betah di rumah, anak-anak juga pasti akan ingin teringat rumah terus itu, insya Allah. Ya, ya kalau misalnya ibu lagi halangan, hidupkan speaker, cari surat Al-Baqarah, ya. Buka HP, hidupkan surat Al-Baqarah, ya. Mulailah berakrab-akrab dengan surat Al-Baqarah ini. Ada 4 tempat. Jadi surat Al-Baqarah ini istimewa. Sekarang dari mana kita memulai? Minimal sekali 4 penggalan ayat yang sering dibaca sewaktu tahlil. Hafal kalau 4. Ini 4 penggalan ayat yang kalau ini mulailah menghafal dari sini. Karena hadis menyebut ke-4 penggalan ini punya keistimewaan, ya. Jadi ada 4 tempat nih kan dalam surat Al-Baqarah ini. 1 ayat 1. Kalau kita tahlil kan ayat 1 sampai ayat Yasinan. Kan selesai baca Yasin, kemudian sebelum doa itu kan Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fi sampai Muflihun 1 sampai 5 itu kan. Sudah itu apa lagi? Wa ilahukum ilahum wahidu la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Itu ayat 163. Sudah itu baca apa lagi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Ada yang menambah jadi 256, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ini ada yang menambah sampai ayat 256 dan 257. Tapi ini saja cukup. Berikutnya tambah satu lagi. Ini 4 ayat Al-Baqarah tadi istimewa, tapi ada 4 tempat yang kita menurut saya insya Allah hafal kita nih. Insya Allah sudah hafal nih. Kenapa? Karena sudah akrab. Dan
Kalau bisa baca terus ini tiap hari. Terakhir ayat berapa? Ayat terakhirnya. Lillahi ma fis samawati. Ini 285 dan 286. Sebelum memulai yang ini, jadi ini tafsiran para ulama, Abang Ayu keluarga galah. Kenapa diambil ayat-ayat ini? Kata ulama itu untuk mengambil keutamaan Al-Baqarah tadi itu. Ya. Karena misalnya belum bisa untuk sekali baca, hafal, mau tidur baca gitu kan, belum bisa, maka diambillah 4 tempat nih. Nabi baca ini pagi dan sore. Nabi baca ini pagi, ya selain wirid yang lain, kaget sore, al-amsi pada waktu sore juga Nabi baca. Siapa yang baca ini sebelum tidur, kata Nabi itu cukup bagi dia. Kata Nabi. Ya. Nah, maka sekarang dari mana kita memulainya? Kita praktek langsung maksud saya. Upayakan dulu setiap hari kita baca ini nih. Ini kan insya Allah lah paseh kita nih. Sambil siap-siap pagi kan, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah, baru balik wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, sampai sini. Waghfir lana warhamna gitu ya. Anta maulana wansurna alal qaumil. Paling tidak mulailah belum bisa kita ngapal Al-Baqarah galau-galau. Belum bisa kita pelajari. Mulai dulu dari 4 ini. Karena ini 4 yang istimewa. Ya. Waktu Al-Fatihah itu turun dikatakan 70.000 malaikat turun membersamai turunnya suratul Fatihah. Termasuk juga hadisnya sahih mengatakan ketika ayat ini turun juga diikuti oleh turunnya 70.000 malaikat. Artinya ini ayat yang istimewa. Di dalam kitab tafsir dikatakan inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki puncak. Wa inna sanamal Qur'an al-Baqarah. Dan puncaknya Al-Quran itu adalah Al-Baqarah. Wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan lam yadkhulhu syaitan salasa layalin kama warada fi hadisin akhar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la taj'alu buyutakum maqabir fa innal baita alladhi taqra'u fi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jadi kata Nabi, siapa yang baca Al-Baqarah di rumahnya pada malam hari, maka setan tidak akan masuk ke rumah itu selama 3 malam. Ketika surat ayat 163 itu wa ilahukum ilahu wahidun, Nabi menyebutkan nama Allah yang paling agung ada di dalam wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalau ayat kursi jelas ya keutamaannya, sering kalau ini kita dengar. Nabi bilang suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatun ayyil Quran. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat satu ayat yang dia merupakan pemimpin ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca la tuqra'u fi baitin fihi syaitan illa kharaja minhuma ayatul kursi. Jika ada satu rumah yang dibaca di dalamnya suratul kursi,
maka setan pasti akan keluar. Ya. Allah. Kalau dua ayat terakhir ini Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Kata Nabi SAW, hadis ini Bukhari, Muslim, Sahih. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, kafatahu, maka itu akan mencukupinya. Ditanya kemudian dalam hadis berikutnya, qala Nawawi rahimahullahu qila ma'nahu kafatahu min qiyamil lail wa qila minasyaitan wa qila minal afat. Yang dimaksud mencukupi itu adalah siapa yang baca, dia mencukupinya. Siapa yang baca dua ayat terakhir itu mencukupinya dari sholat malam. Artinya kalau malam itu tidak sholat malam, maka ayat ini pahalanya sangat besar. Ada yang mengatakan mencukupinya dari gangguan setan, maksudnya dia terhindar dari gangguan setan. Ada yang mengatakan mencukupinya dari berbagai musibah, maknanya adalah dia terhindar dari berbagai musibah. Kalau kita membaca dua ayat terakhir dari suratul Baqarah, ya. Hanya yuk kita ambil keutamaannya. Yang paling mudah karena sudah terbiasa dan akrab ya 4 penggalan ini ya. 4 penggalan ini. Kita kepingin sekali lagi, kita kepingin kagak di padang mahsyar kita dapat syafaat dari Al-Baqarah. Dikatakan nanti Al-Quran itu akan tolong sahabatnya, dan yang terdepan sekali itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Maksudnya ya, yang akan paling depan memberi pertolongan itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapa yang dia tolong? Sahabatnya. Artinya siapa yang dekat dengan surat Al-Baqarah, dekat dengan Ali Imran, maka dia duluan dapat syafaat. Duluan dia dapat Az-Zahrawaini, ya. Maka kita ingin dapat syafaat, kita berusaha. Kita berusaha baca, ikuti siklus ini. Belum, tidak sekaligus, yang bisa kita lakukan sekaligus yang 4 ini. Saya mengajak kita, Abang Ayu, keluarga Galo, ya dah. Ayo kita mulai dari yang ini nih. Nabi baca ini, saya ulang, Nabi baca ini setiap pagi dan juga senja sore. Nabi baca ini. Ya. Ini yang namanya almat surat, wirid yang dibaca Nabi setiap pagi dan sore. Al-Fatihah mulai dari ini, kemudian ditutup nanti dengan yang pendeknya ya. Kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru Amsayna wa Amsal Mulkulillah gitu ya. Nanti ada tasbih, ada salawat. Tapi ini ayatnya yang selalu dibaca Nabi. Kita belum bisa baca full, setidaknya di rumah kita selalu terbaca ini pagi, di rumah kita, diri kita dewek selalu terbaca ini senja gitu. Ya, baik. Jadi selesai yang 4 ini baru beranjak ke macam mana ngerjokan dia ngawani, sekali-sekali kawani Al-Baqarah nih. Ya tak? Kalau juz 1 insyaallah akrab. Karena sering terdengar insyaallah kan. Bisa tembus setengah jam itu kan. Juz kedua yang lah mulai itu kan, saya qulu sufaha minannasi mawallahu mangkiblati gitu ya, agak panjang sudah mulai. Apalagi nanti di akhir juz 2 lah ketemu halaman 28, 29, 30 itu ya. Bagian tengah sudah mulai ketemu kata-kata sulit gitu. Tapi sekali lagi insyaallah bisa ya. Kita coba ya. Paling tidak saya yakin kalau yang terbiasa one day one juz biasa tuh. Sekali duduk 1 juz insyaallah bisa.
Ya. Nah, coba juga satu hari satu surat, atau kalau tidak bisa satu, berapa telap lah pokoknya, cobalah dulu Al-Baqarah, Al Imran 4 juz, dia 4 juz itu, ya. Al-Baqarah 2,5 juz, Al Imran 1 juz setengah. Apalagi kita nak Ramadan, masih lama ya. Februari ya, insyaallah. Mulai dari sekarang persiapannya, ya. Macam mana kita bisa dekat Al-Quran itu lebih baik dari Ramadan kemarin, ya. Akhir bulan kemarin, kawan saya ikut, berapa orang itu, 7 atau 8 orang guru, ada kegiatan ini, menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran 3 hari. Ada yang tembus, subhanallah, karena memang sebelumnya pernah punya hafalan, hanya mengulang-menguatkan. Yang tidak punya, ya dia cuma dapat berapa, 10 sampai 12 halaman gitu. Tapi itu sudah luar biasa gitu. Ya tak? Cuman istri saya tadi kemarin cerita kan, bisa tak nih ngapal Al-Baqarah. Ngulang lagi kalau dia ngulang. Kata anak saya yang nomor 5, bisa lah, ngapain tak, katanya. Jadi anak-anak dia sudah melewati itu kan, jadi bisa lah, ngapain tak. Artinya siapapun insya Allah salah bisa, kita pun insya Allah bisa. Masalahnya berakrab-akrab lah dulu. Kita hafal Al-Fatihah karena kita sering bacanya. Kita hafal kulhu, tidak pernah kita ngapalnya. Yang kita tahu karena kita sering bacanya. Di antara kita mungkin ada yang hafal Yasin. Kenapa? Karena sering baca. Nenek kita hafal Yasin, orang besibuan nyari kitab nunggu pembagian, dia mulai dewek lah Yasin. Karena dari kecil terdengar tiap minggu kan, selalu akhirnya ya hafal. Apalagi ibu pengajiannya kadang seminggu tuh berapa tempat kan. Jadi makin sering didengar makin hafal, makin sering dibaca makin hafal, ya. Itu bagian pertama. Nah, surat Al-Baqarah ini, Abang Ibu semua, dia kan 286 ayat, ya. 2 juz setengah. Ini surat turunnya di Madinah. Yang turun duluan kata ulama itu bukan Alif Lam Mim, bukan yang ini nih. Bukan ini. Yang turun duluan justru juz 2-nya. Cerita tentang pemindahan kiblat. Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ini surat 9 tahun turunnya. Al-Baqarah ini 9 tahun. Artinya Nabi baru hafal surat Al-Baqarah 9 tahun. Karena baru lengkap. Ya, artinya kalau kita tahun ini 365 hari baru hafal misal berapa baris gitu, jangan pula merasa kecil hati, tapi mulailah ayat 1 sampai 5 hafal, ayat kursi hafal, ayat 163 hafal, 286 hafal, apalagi yang sering-sering gitu kan. Ayat 1 sampai 20 insya Allah hafal ini. Ya tak? Karena akrab. 1 sampai 20 cerita tentang kelompok 3 golongan manusia. Ya tak? Ayat 1 sampai 5 tentang orang yang beriman, ayat 6 7 tentang orang kafir, ayat 8 sampai 20 tentang orang 3 kelompok manusia. 1 iman, ayat 1 sampai 5, 2 kufur, kafir, ayat 6 sampai 7, ayat 8 sampai 20 cerita tentang orang munafik. Kalau ini hafal kita insya Allah. Kalau rasa saya yakin saya, kalau ini kita jadikan apa? Baca berulang, hafal kita nih. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, ayat 6. Ayat 7-nya yukhadi'una Allah wal ladzina. Betul ya? Insyaallah ya, oke.
innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala ghishawatu wa lahum. Itulah apa? Subhanallah. Wa minan nasi may yaqulu amanna wal yaumil akhir. Hafal. Berarti sudah banyak hafalan gitu kan? Alhamdulillah. Ayat 21-nya sudah hafal juga kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Hafal ya ujungnya. Yang penting hafal dulu ya dak. Fabasyiril ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min. Kan akrab sudah. Tinggal diulang-ulang. 21 sampai 40 dia cerita tentang, jadi juz 1 itu. Nah, ini tambahan sedikit. Juz 1 itu cerita tentang kepemimpinan. 3 model kepemimpinan yang pernah Allah turunkan ke muka bumi. Seolah-olah Allah sedang memberitahu kita bahwa, jadi Al-Baqarah ini, jadi ayat Al-Quran itu, yuk abang semua, keluarga semua, selama di Mekah, itu ayat-ayat Al-Quran itu cerita tentang bagaimana menjadi pribadi muslim yang baik. Ketika di Madinah, maka ayat-ayat Al-Quran itu sudah mulai banyak cerita hukum. Kenapa? Karena sudah mulai di Madinah itu tidak lagi cerita membangun pribadi, tapi sudah mulai membangun apa? Negara, pemerintahan. Ya, karena Nabi sudah baru datang sudah membuat piagam Madinah, sepakat semua orang gitu kan untuk ikut dalam tadi cahaya Islam. Nah, ketika itu maka mulai turun ayat-ayatnya itu tadi. Kalau ayat 1 sampai 20 3 kelompok manusia, ayat 21, 22 Allah perintahkan ya ayuhan nas, wahai semua manusia, abudullah, beribadah, sembahlah Allah. Nanti sampai ayat 39 ya. Jadi dikatakan nih, kage ayat nih maaf ini penutup saja. Sesudah cerita tentang 3 kelompok manusia, Allah suruh wahai semua manusia beribadahlah kepada Allah. Jangan masuklah kamu dalam kelompok yang ini gitu ya. Jangan yang nomor 2, jangan yang nomor 3. Lalu Allah suruh kita beribadah, Allah kasih model. Yang pertama model Nabi Adam. Allah kasih kepemimpinan. Ya. Di sini kita kemudian belajar bahwa kejatuhan itu ketergelinciran orang karena maksiat. Nabi Adam sudah Allah jadikan kepemimpin, tapi kemudian dia jatuh, tapi dia bangkit lagi. Ya, nanti sesudah itu baru Allah cerita tentang kepemimpinan mulai dari ayat 40 nih. Angka 40 nih bagi orang Yahudi itu angka yang mereka perhatikan betul. Ya. Dari ayat 40 sampai ayat 113 ini cerita tentang kepemimpinan Bani Israel ini. Allah beri mereka keistimewaan jadi pemimpin, tapi kemudian mereka Allah murkai, maghdub. Kenapa? Karena mereka tidak hanya menentang Nabi, tidak hanya ya melawan pada Nabi, bahkan membunuh Nabi. Sampai kemudian Allah murkai. Allah ganti lagi. Sudah diberi jadi orang hebat, jadi orang pintar, diberi berbagai macam kemuliaan. Ternyata kemudian mereka lupa, maka Allah turunkan kemudian contoh ya kepemimpinan yang
yang keren. Ini baru cerita tentang Nabi Ibrahim. Jadi juz 1 itu ceritanya ini. Surat Al-Baqarah itu pokok pikirannya ini. Kok namanya Al-Baqarah sih? Tidak ada. Di mana cerita sapi betinanya gitu. Di sini di ayat 67 mulainya. Ya, cerita tentang sapi betina. Kenapa surat ini? Nah, terakhir. Kenapa surat ini disebut sapi betina? Padahal ayat tentang yang cerita tentang sapi betina itu dari 286 ayat. Al-Baqarah ini kan 286. Yang cerita tentang peristiwa sapi betina itu cuma 7 ayat. Tidak sampai 1/10-nya. Ya, tidak sampai cuma berapa persen ini? Ya. Setengah 5% pun tidak sampai. Hanya 7 ayat cerita tentang sapi betina. Tapi kenapa nama suratnya Al-Baqarah? Allah itu ingin mengingatkan kita. Karena orang yang paling banyak diberi nikmat di atas muka bumi ini, ya ini Bani Israel, tapi kemudian mereka Allah murkai. Simbol dari kedurhakaan mereka itu adalah ketika mereka menjadikan sapi betina itu sebagai sembahan. Simbol dia itu. Jadi dalam salah satu tafsir dikatakan kenapa diberi nama Al-Baqarah? Karena ingin mengingatkan kita jangan menjadikan makhluk Allah itu sebagai sesembahan. Ya. Allah alam bisawab, ini hanya maaf penambah saja. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya ini, yuk berakrab-akrab mulai sekarang dengan surat Al-Baqarah ini. Panjang Ustaz, coba yang panjang tuh. Ya dak, gunung be dulu telap gitu daki. Lautan gitu. Seberangi demi. Nah, coba sekarang yuk. Kita buat tantangan baru, challenge ini, challenge untuk kita. Ya. Berapa lama kita itu tadi ya. Hidupkan stopwatch, ukur sayo 1 halaman baca Quran itu berapa lama, supaya kita bisa mengalokasikan waktu. Maksud saya kenapa? Kalau 1 halaman itu, ada yang sudah pernah ngukur berapa lama 1 halaman? Berapa? 1 juz 40 menit. Nah, berarti ayo 1 halaman itu 2 menit. Dak ya, karena 20 halaman. 20 halaman bagi 40 bagi, iyalah 2 menit. Cepat berarti ayo. Iya. Kalau yang hafal biasanya 25 menit 1 juz itu. Kalau yang sudah apa? 20 sampai 2. Iya, berarti kalau memang 2 menit, tinggal ngatur maksud saya. Berarti setiap habis sholat 5 waktu atau sebelum sholat, kan 5 waktu nih sehari. Ya dak. Kalau 2 menit 1 halaman, anggap 3 menit bela ya, kita baca tartil 3 menit. Berarti kalau kita nak menyelesaikan 20 halaman 1 juz itu kan butuh waktu 60 menit, 1 jam. Tinggal bagi maksud saya. Berarti saya 20 menit habis maghrib 20 menit, berarti tembus 7 halaman. Kage habis subuh 20 menit lagi, dapat 14 halaman. Nah, antara subuh ke maghrib itu bagilah, tinggal sisa 6 halaman. Tembus. Kalau 1 juz, ya dak. Kage malam Jumat cubunian ya, malam atau kalau malam Jumat karena ada Yasin, ada Kafiyah, malam lain lah dak. Cubunian berapa menit tuh 1 juz bisa tahan. Biarlah kesemutan, biarlah kaki semutan, biarlah pinggang pegal gitu, biarlah mata beraik, coba. Ya dak, coba. Oke, wabil khusus dengan Al-Baqarah karena dia adalah kebaikan, meninggalkannya adalah penyesalan, hasratun kata Nabi. Semoga Allah jadikan kita ya, Bang Ayu semua sebagai sahabat surat Al-Baqarah, sebagai sahabat surat Al-Imran, Az-Zahrawaini yang nanti dia akan datang seperti bunga itu ya.
Cuman kalau di keluarga kami belum ada yang hafal Quran. Oh elok nian itu. Ambil siapa yang nak ngambil fardu kifayahnya. Mulai dari keluarga besar gitu, kakak beradik sampai ke nyai sampai ke datuk lah kan. Kalau belum ada sikok cari sikok. Berunding lah kita tua-tua keluarga nih, kita modali yuk sebulan berapa dia untuk mondok misalnya gitu kan. Ambil program setahun misal ya. Insyaallah bisa itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah berkahi, semoga Allah jadikan kita sahabat suratul Baqarah dan sahabat Ali Imran, jadi sahabat Az-Zahrawain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.